Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan untuk kita semangat belajar pagi hari ini. Dan Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang sekali juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Tadi sudah sholat subuh ya? Sudah. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Nah, di antara 5 waktu sholat wajib itu ternyata ada satu sholat yang istimewa banget. Tahu nggak sholat apa? Yakin? Kenapa? Ada yang baca ya. Oke, kita akan bahas pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah keistimewaan di waktu asar. Boleh tepuk tangannya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, kenapa asar itu istimewa. Coba deh langsung aja deh Ustadz Maulana deh. Kenapa asar itu istimewa? Kenapa pahalanya katanya lebih banyak? Kan semua sholat itu kan wajib. Semua sholat mendapat pahala yang besar. Iya betul. Kenapa Ustadz? Kenapa asar? Silakan dijawab Ustadz. Ya, izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Secara spesifik hari ini kita membahas keistimewaan salat asar ataupun waktu asar ataupun yang ada di dalamnya. Kalau subuh, Masya Allah tabarakallah, kita mendapatkan lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Betul tidak? Itu salah sunnahnya. Kalau duhur 70.000 malaikat mendoakan. Kalau asar diberikan keberkahan. Kalau maghrib ampunan Allah. Kalau isya tambahan kebaikan. Kalau begitu, siapa yang bisa menjaga sholat 2 ini, subuh dan asar, maka masuk surga. Masuk surga. Kok bisa? Karena waktu asar itu adalah waktu di mana orang itu gampang lalai. Gampang lalai. Waduh. Karena waktu nanggung. Betul tidak? Jadi ada apa dengan di situ? Maka orang yang bisa melakukannya hilang dari kemunafikan. Terhindar daripada sifat munafik. Kalau dia bisa salat asar, yakin salat lainnya jadi mudah. Karena orang munafik susah melakukannya. Jadi udah pasti masuk surga kalau kayak gitu. Insya Allah. Bahkan tidak akan masuk neraka orang yang bisa menjaga salat asar. Masya Allah, nanti dijelaskan lebih panjang, lebih lanjut lagi ya. Makanya jamaah jangan kemana-mana. Iya dong. Kita akan bahas secara spesifik. Asik, akan dibahas secara spesifik. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana dong. Secara spesifik jamaah. Ustadz siap. Tapi aku penasaran, gak mau nunggu Ustadz Maulana. Penasaran. Penasarannya dari tadi Ustadz Maulana bilang bakalan masuk surga pasti katanya. Orang yang menjalankan sholat asar. Siap. Terus ditambah zikir di waktu asar. Zikir di waktu Itu asar. gimana konsepnya sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Tabi guru Kuhai Muhammad Ustadz Maulana, Mas Soni, jamaah di studio dan jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Allahumma arhamna bil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, peliharalah semua salat. Hafidhu ala salawat.
Kita diberikan hadiah sholat tuh berapa Bu setiap hari? Ada 5 waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aslinya 50 waktu. Ketika Nabi Mi'raj Allah kasih 50 waktu. Akan tetapi dapat diskon jadinya 5 waktu. Akan tetapi kalau kita menjaga 5 waktu nilainya sama dengan 50 waktu. Itulah kemuliaan daripada sholat 5 waktu ini. Akan tetapi ternyata Allah menyebutkan satu sholat yang lebih khusus lagi. Lebih spesifik lagi. Kalau kata Ustaz Maulana. Apa itu? Sholatil wusta. Sholat wusta. Maka apa itu sholat wusta? Ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Ketika terjadi peperangan, Nabi SAW sempat melaknat daripada musuh, daripada kaum muslimin, musuh-musuhnya, yakni daripada kaum kafir. Kata Nabi SAW, celakalah mereka, gara-gara mereka menghalangi kita daripada sholat wusta. Maka pada saat sholat apa itu yang disebut Nabi sholat wusta? Yaitu sholat asar. Berarti sholat asar disebutkan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaannya jikalau ditambah dengan zikir. Bagaimana zikir habis sholat? Pertama, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau la ilaha illallah la ilaha illahu rahmanur rahim. Allahumma dhhib anni alhammi wal hazan. Ketika mengusap wajah dan dada. Lalu bacalah di waktu asar, zikir asar yang telah disusun oleh ulama kita. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas, ada Dalailul Khairat, ada zikir daripada Majmu' Syarif. Banyak yang sudah disusun oleh ulama kita. Kalau mau simpelnya, zikir petang ataupun zikir sore, membaca ayatul kursi, membaca trikul kalau bahasa kita, membaca doa zikir petang, sayyidul istighfar. Banyak zikir-zikir, wirid-wirid yang bisa kita amalkan. Dan kalau kita mengamalkan zikir sore, maka terhitung sepanjang malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak doa-doa yang kita lakukan itu ya. Banyak, minimal habis sholat tuh jangan langsung kabur. Baca Ya. dulu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pahalanya sama dengan orang yang berjihad, orang yang haji mabrur, Masya orang yang Allah. beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Insya Allah bisa masuk ke surganya Allah. Amin, ya Amin ya Rabbal Allah. Alamin. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan lagi untuk kita semua yuk. Biar gak dingin ya, biar gerak, biar gak ngantuk ya, tepuk tangan terus pokoknya ya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah! Lanjut ya. Nih, ini kira-kira banyak gak atau ada yang melakukan ini apa tidak nih? Habib Muhammad Syihab, kenapa orang mengucapkan janji di waktu asar, banyak yang ijab kabul? Ijab kabulnya waktu asar. Iya, apakah waktu asar itu cara terbaik untuk mengucapkan janji suci gitu? Baik. Silakan Habib. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah ijab dan qabul di dalam suatu pernikahan, akdun nikah, itu lebih baik asar atau lebih baik pagi? Intinya ijab dan qabul waktunya kapan saja boleh. Bahkan dikatakan albirru ajiluhu, Bu. Artinya albirru ajiluhu. Saya mau tanya, pernikahan ini baik atau tidak? Pernikahan itu baik atau tidak? Baik. Maka Nabi katakan orang kalau pengen sesuatu yang baik-baik itu dipercepat. Albirru ajiluhu. Yang baik-baik dipercepat. Kalau mau berdosa itu mikir. Tapi kalau yang baik-baik dipercepat. Tapi apakah ijab dan qabul itu bagusnya asar atau bagusnya sebenarnya pagi? Perbedaan sedikit antara ulama. Asy-Syaikh Abu Bakar Syata di dalam kitabnya I'anatul Talibin itu beliau menganjurkan itu pagi. Jadi ijab dan qabul itu akdun nikah dianjurkan pagi hari Jumat. Ya, pagi hari Jumat. Itu Ibu ingat ijab kabulnya hari apa? Ayah, pagi Jumat. Oh, pagi Jumat. Ustaz Maulana pagi Jumat. Berarti yang kedua nanti? Asar katanya, niatnya mau Kan asar. ada katanya. rencana nih. Ya. Iya, nanti asar. Ya. Gak bisa jawab. Kemudian kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau menganjurkan masaan. Jadi aula minat tabkir. Pagi
sore itu lebih afdol daripada pagi. Walaupun tetap hari Jumat. Jadi hari apa saja sebenarnya boleh, tapi yang paling mulia hari itu hari Jumat. Jadi kalau menurut satu imam ini mengatakan pagi, menurut imam yang lain mengatakan sore. Oh, berarti yang kedua sore, Bib. Ya, Supaya dapat dua-duanya. Ya, kayaknya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, Ustadz Maulana yang kedua sore. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Boleh tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini aku mau bacain dulu nih ya untuk yang pertama ya. Pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Dari Instagram @raihanputra18. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya dong Ustadz. Kalau saya sering meninggalkan sholat asar karena sering ketiduran, emang tetap dosa ya Ustadz? Kan gak sengaja Ustadz. Tapi gak sekali 2 kali sih. Udah sering beberapa kali, waduh hehehe katanya gitu. Ini mau nanya apa mau curhat gimana sih? Siapa yang nanya itu? Raihan namanya. Tuh Raihan namanya. Ada lagunya tuh. Gimana? Begitu sulit Lupakan lupakan Raihan. Karena Raihan tinggalkan sholat. Ah. Ingat, Ya. dan namanya tidak sengaja itu cuma sekali. Nah. Tapi kalau keseringan itu dosa. Nah, makanya tuh jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Ya. Itu Sulit. Biar gak sulit jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu indah. Tema kita adalah keistimewaan di waktu asar. Langsung saja kita lanjutkan. Habib Muhammad Syihab, izin mau nanya Bib. Siap. Katanya kalau kita melaksanakan sholat asar dan sering berdoa di waktu asar itu bisa bikin hati menjadi tenang ya Bib ya. Betul. Tapi bukannya semua sholat itu membuat hati menjadi tenang Bib. Siap. Silakan Habib. Bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kata Ustadz Sony insya Allah. Amin. Artinya semua sholat, kalau kita sholat dengan sholat yang bagus. Artinya sholat itu bagaimana sih? Orang itu pengen tenang hatinya, sholatnya dengan rukunnya. Sholatnya dengan syurutnya. Bukan cuman sholat kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya tahu hukum-hukumnya, sah atau tidaknya dia punya sholat, baru bikin tenang. Ada orang yang sholat, Allah. Lagi apa Ustaz Maula? Bangkrut. Ya. Ya. Lagi bangkrut, istilahnya baru dia nangis-nangis sholat. Ya. Kalau lagi susah, ditinggal pacar, baru nangis-nangis. Nah, artinya semua sholat itu bikin kita tenang. Semua sholat ingetin. Orang kalau ada masalah apapun sampai dikatakan ruddu ilallah, ayo kembali kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rabi' bin Haytham itu mengatakan seandainya sujudku ini, kata Rabi' ini pemirsa, sujudku ini diterima atau mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya sujudku ini diterima, apa kata Rabi'? Beliau mengatakan saat itu juga aku minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Takut esok hari sujudku tidak diterima. Itulah yang bikin tenang kita, artinya betul-betul khusyuk. Sampai dikatakan ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kita itu sholat walaupun kita nggak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi yakin supaya hati kita tenang, Allah itu memandang sholat kita. Jadi mau itu sholat maghrib, mau itu sholat isya, mau itu sholat subuh, mau itu sholat zuhur, semuanya itu sholat bikin ketenangan hati kita. Cuma di antara sholat-sholat ini punya kekhususan masing-masing. Sholat maghrib, misal contoh, bainal maghrib wal isya, al-kunus fima kunus bainal maghrib wal isya. Al-kunus fima kunus bainal maghrib wal isya. Misal contoh misalnya, antara maghrib dan isya itu simpanan. Ya. Simpanan yang berzikir, yang berdoa. Makanya banyakan kenapa majelis ta'lim itu diisi helagat zikir bainal maghrib wal isya.
Ya. Masya Allah. Antara maghrib dan isya ada majelis ta'lim. Bisa diisi dengan pelajaran ilmu, bisa diisi dengan baca Quran, bisa diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kunus kurul kunus fima bainal maghrib wal isya. Simpanan yang baik itu buat ibadah kita yaitu antara maghrib dan isya. Juga diantaranya sholat asar. Tadi juga Ustaz Syam sudah menyampaikan. Jadi sholat asar itu makanya dikatakan Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholatul wusta, yang biasa meninggalkan sholat asar, maka Allah hilangkan amal kebaikannya. Orang yang biasa meninggalkan sholat asar. Nah, penjelasan ulama dengan hadis tersebut, maka dianjurkan setelah sholat asar kita isilah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal kita itu tetap. Ya, supaya bukan hanya tetap, jadi amal-amal kita ini bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat asar. Makanya kalau habis sholat asar kita ingat waktu belajar dulu di Hadramut itu sama Habib Umar namanya Roha. Roha itu pengajian habis asar. Jadi sholat asar berjamaah, habis sholat asar berjamaah, kemudian ada zikir. Ba'da salatul asar zikir kita bersama ba'da salatul asar, maka Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengisi pengajian sampai mendekati maghrib. Nah itu tenang ya dengan sholat tersebut, karena itu termasuk dikatakan waktul ijabah, waktu-waktu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati sampai kita duduk mendekati matahari terbenam. Begitu. Jadi setiap sholat itu membuat ketenangan hati, tapi setiap sholat punya keistimewaan khusus. Keistimewaan masing-masing. Dan dia asar adalah ketika artinya sholat asar diantaranya bikin kita punya hati tenang dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah datangnya dari mana? Brebes. Kalau gitu jamaah, aku kasih kesempatan buat bertanya ya pagi hari ini ya. Yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Saya pilih aja deh. Oh, yang angkat tangannya goyang-goyang. Bapak, silakan Pak. Silakan berdiri Pak. Namanya siapa Pak? Dari mana? Wah. Assalamualaikum, diketok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Ustadz. Iye. Perkenalkan dulu, saya nama Ahmad Imam dari Desa Bulusari, Ya. Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan dong. Saya nama ya. Silakan. Mau nanya apa? Saya mau nanya kepada Pak Ustadz Maulana. Nah, tuh. Sholat asar itu kan, waktu sholat asar itu kan memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan. Yang luar biasa. Tapi justru kenapa ya Pak Ustadz? Sholat asar itu tidak memiliki sholat sunnah ba'diyah. Iya. Di waktu sholat asar itu justru kok kenapa tidak boleh melakukan sholat sunnah ba'diyah setelah kita melaksanakan sholat asar. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab langsung Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Syams. Kepada semuanya jamaah dimanapun berada. Membicarakan tentang waktu asar. Dalam hal ini yang ditanyakan sesudah asar. Kenapa tidak ada salat sunnah sesudah asar? Ada 3 waktu. Ada 3 waktu itu tidak boleh sholat. Dan tidak boleh memasukkan jenazah ke kuburan. Tidak ada 3 waktu. Yang pertama, jangan sholat sesudah subuh. Terbit matahari.
Jangan pada waktu matahari pas pertengahan. Dan yang ketiga, pada saat matahari turun. Kenapa? Karena di saat itu setan lagi bertengger. Oh bertenggernya gitu ya Ustaz ya. Bertengger kan di matahari. Para penyembah matahari lagi melakukan sembahan. Jadi kita jangan ikut menyembah di saat itu. Maka tadi diisi dengan zikir. Mohon maaf, ini adalah bentuk. Jadi kenapa? Bentuk ketaatan dan bentuk kehati-hatian. 1, 2, 3. Bentuk Ketaatan, dan bentuk kehati-hatian. Nah, khusus asar, kalau subuh kan sesudah subuh sampai syuruk kan. Syuruk udah boleh, malah ada duha. Nah, sebenarnya ada salat di asar. Ada, tapi sebelumnya. Walaupun gairu muakkad, nah apa-apa. Dan mohon izin saya harus sampaikan. Ternyata, mohon izin, di waktu asar itu kalau menurut Tibbun Nabawi itu terjadi perubahan suhu. Oh, Dari panas ke dingin. ya. Makanya ada baiknya anak-anak, betul tadi kita ngumpul majelis, Ya. zikir, adakan kegiatan. Ibu-ibu pihak pengajian biasanya pada asar ya? Ya pada asar. Yang jawab cuma satu. Pada asar karena dia tidak pergi pengajian yang Yang lain enggak. ya bagusnya memang pada asar. Pergi bersuk orang sakit, bagusnya pada asar. Dasar. Besuk orang sakit pada asar. Jangan pagi, orang lagi ngepel di rumah sakit. Lagi beres-beres ya. Hari, siang kan orang makan siang atau Ya. tidur istirahat. Betul. Paling bagus besuk, silaturahmi, bertamu sesudah asar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk Bapak yang sudah bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget pertanyaannya. Berikutnya aku yang milih ya. Oh langsung angkat tangan. Ya udah boleh deh. Silakan berdiri. Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Harti dari Majelis Taklim Ar-Rahmat Bulusari Bulakamba Brebes. Tepuk tangannya dong biar kita semangat pagi hari ini. Saya mau nanya pada Pak Ustadz Siap? Sam. Siap Ibu. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, apakah dengan tidak meninggalkan sholat asar kita bisa mendapatkan pertolongan? Dan tentunya bisa ya Pak Ustadz ya. Nah, kita selalu harus diutamakan sholat asar. Iya Pak Ustadz, begitu? Begitu kali ya? Ya, gimana dong? Maksud saya. Oh berarti harus... Karena katanya sholat asar itu harus diutamakan. Oh dibanding sholat yang lainnya. Oh jadi diutamain asar dulu aja gitu Supaya maksudnya. dapat pertolongan dari Pertolongan dari Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu saja yang Ya. saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Berbicara tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kita petunjuk melalui Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar engkau memperoleh pertolongan? Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu", maka peliharalah dan juga minta tolonglah bisabr dengan kesabaran, wassalah dan juga minta tolonglah dengan salat. Kenapa minta tolong dengan salat? Karena
Karena di dalam sholat itu kita sedang minta tolong sama Allah. Salah satu rukun qauli dalam sholat adalah membaca suratul Fatihah. Apa isi daripada suratul Fatihah? Ada ayat minta tolong di situ. Apa ayat minta tolongnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta tolong. Makanya sholat itu sebagai penolong. Ya, kata Imam Al-Ghazali bahwasanya kalau engkau tidak bisa khusyuk di sepanjang sholatmu, minimal khusyuklah di tiga bacaan ini. Apa tiga bacaan itu? Satu, ketika membaca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Khusyuklah pada saat menyebut wajjahtu wajhiya. Wajahku kuhadapkan padamu ya Allah, hanya padamu ya Allah. Dan yang kedua, khusyuklah pada saat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami benar-benar mengabdi, menyembah, dan hanya kepadamu kami benar-benar minta tolong. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, khusyuklah benar-benar pada saat engkau mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan hatimu, konsentrasi full pada saat membaca tiga kalimat ini. Maka pada saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada orang-orang yang mendirikan sholat. Wabil khusus sholat asar. Kenapa sholat asar? Sudah kami bacakan ayatnya di awal segmen tadi, bahwasanya sholat asar itu disebutkan khusus di dalam Al-Quran sebagai sholat yang sangat-sangat penting dan utama untuk dijaga dengan sebutan sholatil wusta, menjaga sholat wusta yaitu sholat asar. Dan juga hadisnya disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana tadi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua sholat maka dia pasti masuk surga. Maka orang yang menjaga sholat asarnya dengan kekhusyuannya dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mana pertolongan tersebut tidak bisa kita bayangkan. Ada orang mengatakan saya sedang sakit, padahal kau sakit itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin bangkrut, mungkin itu bisa jadi itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ngukur diri kita sebagaimana kita menjaga sholat kita. Inilah keutamaan sholat asar ya. Betul, salah satunya. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangan untuk guru-guru kita dan terima kasih jamaah sudah bertanya. Selanjutnya tadi ada yang bilang saya mau nanya gitu katanya, nggak apa-apa ya? Ya oke. Silakan Ibu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Anjari dari Majelis Taklim Ar-Rahmat Desa Bulusari, Bulakamba, Brebes. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Kami akan bertanya kepada Habib. Ya boleh kepada Habib Muhammad Syahab. Apakah benar jika kita... Benar. Belum Bib. Belum. Baru apakah doang. Apakah benar jika kita sering berdoa atau berzikir di waktu asar, semua amalan kita akan dicatat atau diterima oleh semua malaikat? Begitu. Pertanyaannya kayak gitu Pak Ustadz. Pak Habib. Sama aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berzikir di waktu atau habis sholat asar. Apakah disaksikan oleh malaikat gitu Ibu? Baik. Penyaksian ini ada namanya zikir. Zikir kayak wirdul latif. Ya, wirdul latif itu anjuran atau susunan daripada ulama berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi SAW, dibaca pagi dan sore. Sore itu bisa habis asar, mau habis maghrib, mau ba'dal isya. Tapi biasanya bacanya itu orang-orang habis asar. Namanya zikir pagi dan zikir sore. Kenapa ada yang namanya zikir pagi? Kenapa ada yang namanya zikir sore habis asar? Karena malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya transit. Jadi ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan berbondong-bondong datang pagi hari untuk mencatat amal orang-orang pagi hari. Sampai kapan dia itu datang? Sampai sore. Jadi waktu kita dicatat sore, yang mencatat sore pergi ke atas kan transit tuh. Jadi catatan ini sudah dibawa, yang mencatat baru kita masih zikir.
Jadi kitanya nggak hilang dari catatan tersebut. Jadi ketika dia sore berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala laporan, kita masih berzikir. Yang transit datang baru mencatat kita, kita juga masih zikir. Nah, itu namanya disaksikan. Disaksikan, dicatat oleh para malaikat ketika kita berzikir pagi dan juga berzikir sore hari, khususnya habis sholat. Itu Ibu paham maksudnya ya? Itu yang namanya habis sholat asar. Jadi kita isi tuh setelah sholat asar, makanya jangan sampai kita ibadah habis sholat. Kata Ustadz Maulana tadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jalan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, jalan. Sampai Nabi Muhammad katakan apa? Kata Nabi, kalian yang habis sholat langsung jalan, apakah kalian tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah, sombong ih. Ya, apakah kalian tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Habis sholat langsung jalan, habis sholat langsung jalan. Jadi kita isi juga zikir kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu perpindahan malaikat supaya nama kita tetap, yang naik bawa nama kita, ketika turun tetap bawa nama kita sampai pagi juga masih tercatat nama kita lagi berbuat baik dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib Muhammad Syihab, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terima kasih untuk jamaah yang sudah bertanya ya. Saya dari tadi emang ngeliat kalian semua senang gitu datang ke sini, mukanya sumringah, senyum. Tapi ada satu yang kayaknya sedih banget. Ibu kenapa? Ya Allah, lihat tuh mukanya tuh. Ibu banyak utang. Enggak. Terus kenapa? Yang lain senang, ibu nangis. Saya ingat anak saya, Mas. Kenapa? Anak saya sering meninggalkan sholat. Oh, Nggak tahu kenapa. jadi keinget anaknya Ustadz, katanya anaknya suka ninggalin sholat. Dengarkan. Iya, Pak. Ini anaknya. Sedih, bukan Oh bukan, oh kirain anaknya. Ibu kan udah betul itu. Kita harus mengingatkan anak kita sholat supaya nanti anak kita terbiasa untuk sholat. Bu, sapa anaknya di rumah. Anakku. Halo anakku, Lilis dan Ugi. Jangan lupa sholat. Kenapa sering tidak sholat? Meninggalkan sholat kenapa? Apa karena kesibukannya ya? Yaudah biar anaknya nggak ninggalin sholat lagi. Anaknya tetap nonton ibunya di Islam itu Indah. Nanti dijelasin sama Ustadz Maulana ya supaya tidak meninggalkan sholat ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Sabar Ratu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan di waktu asar. Akan kita lanjutkan lagi ya. Karena begini, masih banyak mungkin orang yang sering berbuat keji atau semena-mena ke orang lain. Nah apakah kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, terutama sholat asar, bisa membuat kita jauh dari sifat itu? Bagaimana Ustadz Syihab untuk penjelasannya? Abe guru-guru yang dimuliakan Allah, Habib Muhammad, Ustadz Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah, surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Utlu ma إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran. Dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, yakni salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini diturunkan langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
agar senantiasa mendirikan solat dan perintah solat tersebut sampai kepada kita semua sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik di antara yang membuat kita menjadi umat yang terbaik karena Allah memberikan kita hadiah solat 5 waktu. Maka dalam ayat ini diajarkan bahwa utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Pelajarilah Al-Quran, nikmati Al-Quran. Ketika engkau menikmati kalam Allah, maka pada saat itu setelah itu engkau dirikan solat. Maka solatmu itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibu, Yeah. Pak, Yeah. kira-kira nih ya, kalau dihitung-hitung, kalau kita sholat, Allahu Akbar. Kan kita sholat itu tidak menjadi rukun khusyuk itu. Tapi khusyuk itulah yang menjadi tolak ukur kualitas sholat kita. Kira-kira kalau mau diukur seberapa khusyuk sih sholat kita itu, maka mungkin ada yang mengatakan saya khusyuknya paling 10% Ustadz. Saya khusyuknya paling 20%. Kalau pas udah sujud tuh udah lupa ini berdiri atau tahiyat ya. Kalau pas sujud tuh udah lupa ini udah rakaat terakhir atau baru 3 rakaat ya. Subhanallah, khusyuknya sih saya cuma 20% atau 30%. Maka jawabannya adalah ketika ada orang yang mengatakan, oh ada orang sholat tapi tetap berbuat keji dan mungkar. Bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Maka jawabannya, seberapa besar khusyukmu dalam sholatmu, maka sebesar itu pula efek daripada mencegah perbuatan keji dan mungkarnya. Ada orang khusyuknya 10%, maka 10% pula dicegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang yang sholatnya 100% khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang 100% tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Pernah enggak Nabi zalimin orang? Enggak pernah. Pernah enggak Rasulullah nyakitin orang? Enggak pernah. Pernahkah Rasulullah SAW membuat orang jengkel kepadanya? Tidak pernah. Baginda Nabi adalah orang yang paling tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar karena baginda Nabi adalah orang yang 100% khusyuknya salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang STMJ, salat terus maksiat jalan. Ada orang STMJ, salat terus menzalimi orang tetap jalan. Berarti kekhusyukan dalam salatnya perlu dipertanyakan berapa persen. Ada orang 0%. Yang penting sholat. Inilah yang habis sholat keluar masjid langsung berbuat zalim. Apa itu? Dia colong sendalnya orang. Ya Allah. Keluar masjid langsung berbuat zalim. Marahin semua orang. Petugas masjid dimarah-marahin. Apa segala macam disakitin perasaannya orang. Keluar di jalan pulang dari masjid malah nyakitin perasaan istrinya. Dibentak-bentak istrinya. Maka perlu dipertanyakan apakah hati kita khusyuk kepada Allah ketika kita sholat. Berarti orang yang menjaga kualitas sholatnya itulah yang benar-benar akan terjaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Lihat para sahabat Nabi SAW, lihat para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka menjaga kualitas sholatnya sehingga berefek setelah sholatnya. Jadi bukan hanya pada saat sholatnya, tapi keluar dari sholat itu berefek kepada kehidupan sehari-hari karena ketika sholat dia benar-benar menghadirkan Allah di dalam dirinya. Berarti faktor khusyuk yang paling utama. Iya, subhanallah. Apa yang bisa membuat kita khusyuk? Salah satunya belajar tentang sholat itu sendiri. Hari ini pasti bertambah khusyuk sholat asarnya. Kenapa? Amin. Karena tahu ternyata sholat asar itu utama. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Siap, Siap. sama-sama, Tepuk Ustadz. tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Semoga semakin menambah kekhusyuan kita ya. Semakin menambah nikmatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi untuk bertanya. Tapi, tunggu deh. Masuk dulu aja ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kenapa aku bilang tunggu dulu? Aku masih penasaran sama ibu ini. Maaf ibu. Semoga anaknya nonton ya. Jadi ibu gak perlu khawatir lagi. Anaknya untuk ninggalin sholat. Semoga Ya, terbuka Mas. mata hati semuanya ya. Gini deh ibu. Karena tadi ibu udah sedih, sekarang ibu udah senang lagi. Semoga ya. Ibu aku kasih kesempatan buat nanya nih pertama nih. Ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sini. Oh, tuh dapat bonus lagi di tengah lagi. Sama ibu. Nama saya Ibu Endang. Ibu Endang. Ibu Endang, ya udah Ibu Endang mau nanya apa deh? Bagaimana Pak, bisanya sholat asar itu menjadi salah satu sholat wajib
yang memiliki keutamaan yang lebih dari sholat yang lain, Pak Ustadz. Oh, dijawab Ustadz, biar Ibu Endang nggak sedih lagi. Ya, Terima kasih banyak ya Bu Endang. terima kasih Bu Endang, silakan duduk. Keistimewaan salat asar. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk di satu malam dan melihat bulan begitu terang bulan kan. Wah, kata Nabi, kelak nanti engkau akan melihat Tuhanmu dengan jelas sama seperti engkau melihat bulan. Makanya jangan engkau tinggalkan salat subuh dan salat asar. Kenapa? Ternyata yang disebutkan itu pada saat itu jamaah. Jamaah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah begitu jelas. Itu salah satu keutamaannya. Maka disebutkan salah satu keutamaan salat asar adalah kita akan bisa melihat dengan jelas Allah. Amin. Ya Allah, amin. Dan itu kenikmatan terbesar. Ibu datang saja ke sini melihat langsung Habib, Ustadz Sam, Mas Soni, apalagi saya. Oh. Itu pasti senang kan? Senang. Sampai antri untuk datang ke sini kan? Masya Allah. Padahal gratis kan? Gratis. Kenapa? Itu kebahagiaan tersendiri. Apalagi bisa melihat Allah langsung. Masya Allah. Maka perbanyaklah tasbih. Perbanyaklah tasbih. Maka kalau ditanya, Ustadz gimana? Kalau anakku rajin sholat. Ya. Coba jagain sholat asarnya anak dan sholat subuhnya. Kalau sholat subuh dan asar bisa dilakukan, yang lain-lain gampang. Masya Allah. Subuh ketiduran, duhur. Hetikus Endang, Hetikus Endang. Bukan. Bukan. Subuh ketiduran, duhur kesibukan, asar di perjalanan. Nah, bukan Hetikus Endang. Oh ya, siap. Kirain Hetikus Endang lagi. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah, kata Ustadz Maulana kalau subuh kita lancar banget jalaninnya, asar lancar banget jalaninnya, semua ibadah yang lain sholatnya bisa lebih gampang lagi ya. Semoga semuanya 5 waktunya wajib dijalankan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Bu, sudah bertanya ya. Masya Allah. Ibu Hetikus Endang. Ibu, mau nanya gak? Boleh. Silahkan berdiri. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Setiasi. Sama. Endang 2. Endang 2. Iya Pak. Endang 1, endang 2. Saya mau bertanya sama Habib Muhammad. Oh iya, siap. Nanya apa sih? Apa benar Habib, kalau kita melakukan sholat asar dengan tepat waktu, kita akan terhindar dari sifat munafik. Tapi kenapa kita udah melakukan sholat asar dengan tepat waktu, tapi sifat kita masih jelek? Itu gimana Bib? Kenapa Bib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangannya untuk Ibu Endang. Terima kasih sudah bertanya ya. Bagus banget pertanyaannya. Masya Allah, artinya ada sholat-sholat yang semua kita lakukan itu bisa menghindarkan kita daripada sifat munafik. Kan tadi Ustadz Syam, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertama yang harus kita fahami, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri kita daripada perbuatan mungkar. Cuman ada khilaf di sini. Bukan khilaf pengertian. Tadi Ustaz Syam Masya Allah menyampaikan ini berkenaan dengan munafik. Artinya bagaimana sih sholat itu bisa mencegah kita daripada perbuatan mungkar atau terhindarkan daripada sifat munafik. Artinya fisolah. Jadi orang lagi sholat Allahu Akbar. Saat itu, nah kan inna sholat tanha. Makanya orang itu banyak disuruh untuk ibadah sholat. Daripada dia ngobrol, sholat. Ketika lagi mau buat maksiat, misalnya pokoknya dia sholat. Lagi sudah ada punya sifat-sifat, oh saya ini munafik, sholat. Kenapa?
Orang lagi sholat nih, Bu. Nunggu ya? Oh iya. Orang lagi sholat itu dia terhindar daripada sifat munafik. Lagi sholat. Artinya inna fis sholat. Jadi ulama mengatakan apa sih maksud daripada kalimat yang mengatakan bahwasanya sholat itu bisa mencegah dia daripada perbuatan mungkar termasuk munafik. Ya orang lagi sholat itu nggak mungkin dia berbuat dosa. Betul atau tidak? Tapi ada dua makna. Makna yang lain kalau betul-betul dia rajin sholat seperti dikatakan dijelaskan oleh guru kita 10%, 1%, 0%. Ketika orang betul-betul rajin sholat maka terhindarkan diri dia daripada dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri dia akan terhindar daripada perbuatan dosa dan sifat-sifat daripada munafik. Sekarang kita udah sholat. Betul ibu-ibu ya? Betul. Jadi ketika orang lagi sholat, sabar Ustaz Maulana. Jangan nyeletuk. Iya, udah gatal ya. Orang lagi sholat, dia udah rajin sholat nih, rajin sholat. Tapi kok masih punya sifat jelek, ini masalahnya. Rajin sholat, jeleknya juga Punya. rajin. Sama. Rajin sholat, jeleknya Rajin. Berarti bisa dipertanyakan sholatnya. Mungkin sholatnya tidak sesuai rukun, tidak sesuai syarat, kurang khusyuknya, dan sholatnya kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan sholat kalau di depan orang sudah seperti malaikat. Depan orang, ya, artinya sholat depan orang sudah bagus banget. Tapi kalau sholat sendiri, itu diri kita, aib kita itu. Aib kita yang paham. Kalau sholat sendiri sudah sembarangan kita sholat sendiri. Nah makanya terkadang tidak bisa merubah sifat kita jelek. Saya ingat guru-guru saya itu memang betul-betul kita perhatikan sholat berjamaah dan sholat sendiri khusyuk. Maka sifatnya bagus, akhlaknya bagus, adabnya bagus. Oh berarti kalau mau diperbaiki sifat kita, perbaiki dulu sholat kita ya? Betul, Masya Allah. berjalan bareng lah. Terima kasih Habib Muhammad Syahab untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Terima kasih Bu Endang sudah bertanya ya. Ada lagi yang namanya Endang di sini? Ada? Enggak ada, udah cukup 2 aja ya. Nanti Endang semua yang datang lagi. Ibu, bagus namanya, Masya Allah, tabarakallah. Ibu boleh bertanya. Ibu namanya siapa Ibu? Udah nyala kok, gak usah dipencet-pencet. Mati. Oh, Ibu sih tadi pencet. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ar-Rahmat Bulusari, Bulakamba, Brebes mau bertanya Ibu kepada... namanya siapa? Belum. Perkenalkan ya. Iya. Nama saya Ibu Jinani. Jinani. Dari Bulusari, Bulakamba, Brebes. Mau bertanya kepada Bapak Ustadz Sam. Boleh. Tapi karena ini terakhir saya minta tambahan 1 ya. Oh iya. Bisa tambahan pertanyaan. Siap Ibu. Boleh. Pak Ustadz Sam. Pertama. Ya yang pertama. Apakah kalau kita meninggalkan sholat asar, itu bisa kehilangan keluarga, harta, atau amal solehnya? Pertanyaan yang kedua, misalkan di Brebes ya Pak, maghrib ini kan sekarang 6:30 kurang 5 menit. Sedangkan saya dalam perjalanan itu 5:30. Bisakah saya menjalankan sholat asar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan dijawab Ustadz Syam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja Allah mengingat kita. Ada yang diriwayatkan bahwa kalau engkau berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menujumu. Engkau mendekat kepada Allah, Allah lebih mendekat lagi kepadamu. Kalau kita mengingat Allah, maka pada saat itu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedang kita berbuat dosa saja, Allah masih memperhatikan kita, apalagi ketika kita menjaga sholat kita. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga sholat. Ada orang yang berani meninggalkan sholat, maka apa ancaman bagi orang tersebut? Apakah dia sama saja kehilangan daripada keluarganya dan hartanya, bahkan amal solehnya? Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluh, maka terhapuslah amalnya. Di riwayat yang kedua disebutkan, man taraka salatal asri muta'ammidan, faqad uhbita amaluh. Siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka habis amalnya. Subhanallah, bukankah Nabi SAW pernah mengingatkan, tahukah kalian para sahabatku tentang siapa orang yang rugi, yang bangkrut? Maka mereka mengatakan yang bangkrut, yang habis hartanya. Kata Nabi, bukan yang habis hartanya, tapi yang habis amalnya. Habis pahalanya. Sedangkan ada orang yang habis pahalanya disebabkan meninggalkan sholat asar. Dijelaskan oleh para ulama kita. Bagaimana maksudnya? Kalau ada orang dalam satu hari meninggalkan sholat asar, maka habis amalnya hari itu. Tapi kalau ada orang senantiasa meninggalkan sholat asar, maka habis seluruh amalnya. Semuanya amalnya habis karena dia meninggalkan sholat asar. Kalau ada orang meninggalkan sholat asar dan meremehkan sholat asar, bukan lagi habis amalnya, tapi keluar dari Islam alias murtad. Kapan orang meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka dia auto keluar dari Islam. Mesti dia bersyahadat kembali, mesti dia mengembalikan daripada keimanannya. Maka nyambung dengan pertanyaan kedua, semepet apapun waktumu, kerjakan sholat asar. Waktu sholat asar yaitu dari adzan asar sampai adzan maghrib. Jadi kalau belum adzan maghrib masih bisa sholat asar. Kalaupun tidak sampai udah adzan maghrib, maka bisa dengan cara mengqadha sholat. Tapi kalau ibu dalam perjalanan, jawabannya bisa dengan jamak qashar. Maka pentinglah kita untuk belajar ngaji. Jangan ikut majelis taklim pada saat mau syuting Islam itu indah saja. Tapi datanglah ke majelis taklim, pelajari tentang sholat, utamanya ketahui keutamaan tentang sholat. Maka orang yang sangat merugi adalah mereka yang sudah kehilangan amalnya, kehilangan pahalanya, lalu dia kehilangan harta dan juga keluarganya. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Terima kasih jamaah sudah bertanya. Boleh tepuk tangannya, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan ada pertanyaan yang akan aku bacain dari jamaah yang ada di rumah. Siapa tahu nih pertanyaannya bisa mewakili kita semua. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu indah. Saya sudah bersama Habib Muhammad Syihab. Ada jamaah yang mau bertanya, Bib. Banyak sekali jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial kita. Udah kita pilihin nih, Bib. Yang mana yang akan aku bacain ya. Dan pertanyaan ini dari Instagram @berlianaputri56. Ini mudah-mudahan nyambung nih ya, Bib ya. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Mau bertanya kepada Habib Muhammad, langsung ya. Bagaimana hukumnya jika sudah melaksanakan sholat asar mepet dengan sholat maghrib dan baru mendapatkan 2 rakaat tapi sudah azan maghrib? Apakah dibatalkan sholatnya atau bagaimana, Bib? Batalkan atau diteruskan? Atau diteruskan, Bib. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja jawabnya, apabila kita sholat mepet, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Syam, cuma hanya batasan saja mana yang dikatakan adaan, mana yang dikatakan qadhaan. Ustadz Maulana bisa bantu praktek sedikit? Bisa. Nah, insya Allah waktunya cukup ya. Artinya sholat yang dikatakan sempurna. Jadi orang sholat maghrib, sholat asar nih, tapi sudah maghrib, sudah mepet dengan sholat maghrib. Pertama hitungan harus sempurna. Misalnya ruku, i'tidal, sujud. Sujud pertama belum sempurna 1 rakaat.
satu lagi, duduk, kemudian sujud lagi. Bangun. Apabila pas bangun, Allahu Akbar, adzan maghrib. Pas bangun daripada sujud yang jangan kemana-mana Ustaz. Jadi pas bangun daripada sujud yang kedua, maghrib, maka dikatakan tetap adaan, bukan kodoan. Tapi belum dia bangun ke sujud yang kedua, sudah adzan maghrib, maka terkategori dia kodoan, bukan adaan. Itu batasannya. Batasannya Batasannya. harus sempurna Harus rakaat. satu rakaat sampai dibangun daripada sujud yang kedua. Oke. Kalau bangun daripada sujud yang kedua, adzan maghrib dikatakan adaan. Tapi belum sempat bangun daripada sujud yang kedua, sudah mulai adzan, terkategori dia adaan. Nah masalahnya Harus berubah niat. tidak dirubah niat, langsung saja. Langsung saja. Langsung. Terhukumkan. Seperti itu. Jadi masalahnya dosa atau tidak? Ini. Masalahnya dosa atau tidak? Kalau dia dengan sengaja, mepet-mepetin sengaja, maka hukumnya dosa haram hukumnya. Tapi apabila tidak sengaja, misal ketiduran tidak sengaja, maka hukumnya tidak dosa. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Sekarang Ustadz Maulana boleh dong kesimpulan kita untuk pelajaran hari ini Ustadz. Keistimewaan di waktu asar. Tanamkan buat kita untuk menjaga di waktu asar. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib. Masya Allah, tabarakallah. Di waktu asar malaikat mendoakan kita. Maka jangan pernah meninggalkan waktu asar. Untuk apa? Salah satu adalah hikmahnya mempersiapkan diri untuk ibadah di malam hari. Maka perbanyak zikir mengingat Allah di waktu asar. Dan ketahuilah di waktu asar itu ketika kita menjaganya, semoga kita bisa memandang wajah Allah dengan sempurna. Karena kaitannya dengan keistimewaan di waktu asar, memang tidak ada salat sunat sesudah asar. Tapi ada baiknya kita perbanyak ingat Allah di waktu asar dengan membaca tasbih. Yakni ada zikir pagi dan ada zikir petang. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء يا الله bantulah kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa menjaga salat kami ya Allah. Begitu pula keluarga dan juga anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka keluarga-Mu yang senantiasa menghafalkan Al-Quran, menjaga salatnya, menjaga sunnah Nabi-Mu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم terimalah setiap rukuk kami ya Allah, setiap sujud kami ya Allah, setiap rakaat salat-salat kami, dan terima pula doa dan juga taubat kami ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada guru-guruku, terima kasih jamaah sudah datang. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah.